Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Saya akan mempresentasikan pokok pembahasan produksi. Pokok pembahasan produksi itu ada kegiatan produksi, proses produksi, dan faktor produksi bahan produksi. Kegiatan produksi adalah segala kegiatan untuk menambah guna barang. Jadi produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan dan menambah guna sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Ada macam-macam dalam menambahkan guna sesuatu barang. Oleh karena itu, adanya guna, bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Guna bentuk adalah tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat sesuatu dari barang. Contohnya, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang, atau pengusaha televisi dari suku cabang. Guna tempat yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari ke tempat yang lain. Misalnya pengusaha angkutan barang gitu. Guna waktu yaitu menambahkan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakan kembali pada waktu yang diperlukan. Misalnya pengusaha jasa pergudangan, dialog perdagangan pengumpulan yang membeli beras waktu panen. Guna milik yaitu pembahasan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dan penguasaan yang memerlukan, misalnya di bidang tanah. Kalau guna jasa itu menambahkan guna yang diperoleh suatu kegiatan yang berlangsung bersama pemakaian jasa tersebut. Proses produksi, bagaimana cara produksi, beberapa faktor yang terletak kepada perusahaan yang menjadi pedomanan adalah harga yang dibentuk permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Fungsi produsen adalah hubungan fungsional antara tingkat memasukkan yang digunakan, tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Faktor produksi. Maksud dari faktor produksi adalah untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain yang terdapat di sekitar manusia. Misalnya sinar matahari, udara, air, tanah, dengan semua mineral di dalam dan manusia sendiri. Sebagai ahli ekonomi membagi faktor produksi sebagai dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Sumber produksi terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam dan sumber daya alam manusia. Sumber daya manusia maksudnya. Sumber daya lahan, yang dimaksud lahan di sini bukanlah sekadar lahan untuk ditanam atau untuk ditinggalkan, tetapi termasuk segala sumber daya alam. Sumber daya manusia, tenaga kerja itu tenaga kerja labor, bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala macam kegiatan fisik lainnya. Sumber daya modal. Modal adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia dengan maksud menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, misalnya peralatan, industri, dan lainnya. Sumber daya kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan sesuatu perusahaan sehingga dapat menjalankan efisien dan penguntungan. Sumber daya kewirausahaan itu kemampuan seseorang untuk menjalankan sesuatu perusahaan sehingga dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Badan usaha
yang merupakan suatu ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di Indonesia, perusahaan yang dilakukan kegiatan produksi dalam dikelompokkan ke dalam perusahaan swasta, koperasi, perusahaan negara, dan perusahaan daerah. Kalau perusahaan swasta itu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan swasta asing nasional. Kalau koperasi itu lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun oleh usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Perusahaan negara itu perusahaan sesuatu Impres Presiden RI nomor 17 tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan terbatas. Perusahaan daerah itu perusahaan yang sahamnya memiliki pemdam. Perusahaan daerah bertujuan untuk mencari keuntungan yang nantinya akan dipakai untuk pembangunan daerah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.